Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam serial kajian Islam yang inspiratif dan argumentatif. Dan malam ini kita akan membahas hadis Riyadhus Shalihin, artinya yang terkumpul di dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-45. Dan ini kita masih membahas tentang kesabaran. Jadi perlu kita memperkuat kesabaran ya. Di tengah kita menghadapi berbagai persoalan, tantangan, hambatan, kesulitan, termasuk ada ujian, cobaan. Ketika manusia ya melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sepi dari ujian sekaligus godaan. Nah, saya makna ujian itu adalah musibah. Kesulitan, kesusahan itu adalah ujian. Tapi ada godaan ya, yang menggiurkan, menyenangkan, yang mempesonakan itu. Jadi ada manusia yang diuji ya dengan berbagai kesulitan, musibah itu, dan dia berhasil melewati ujian tersebut. Tetapi begitu dihadapkan dengan berbagai aneka godaan ya. Karena saya maknai godaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang menggiurkan, membuat manusia itu terlena, terpesona ya. Itu banyak yang tidak berhasil. Karena kesenangannya itu kan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Nah, ketika manusia diberikan kedudukannya, diamani sebagai seorang pemimpin, pejabat, itu kadang ada banyak manusia yang melalaikan, meremehkan daripada amanah tersebut. Nah, seperti yang dalam Al-Quran diabadikan ya, seperti Fir'aun, Namrus. Ada yang diberikan harta yang berlimpah ruah seperti Qarun. Ada yang diberikan dua-duanya, Abu Jahal, Abu Lahab ya, misalnya. Tapi ada yang berhasil ya, yang tidak hanya diberikan kedudukannya sebagai seorang nabi dan rasul, tapi diberikan kerajaan yang luar biasa itu. Dia tidak hanya menguasai manusia, tapi juga menguasai hewan. Bahkan jin ya, itu juga di bawah kaki kekuasaan daripada seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Sulaiman. Tapi tidak ya membuat Nabi Sulaiman itu terjebak ya oleh berbagai kesenangan maupun kedudukan itu. Tetapi yang terjebak itu adalah Fir'aun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian siapa lagi? Abu Sufyan ya. Kalau Abu Sufyan ini kan sudah pada akhirnya kan ketika kota Mekah itu ditaklukkan, Abu Sufyan bertaubat ya, kemudian dia memulai agama Islam. Seperti Hindun ini adalah istri daripada Abu Sufyan itu. Nah, ujiannya dan godaan ini terus ya akan ada. Ya mungkin kalau sekarang kalian mungkin dihadapkan oleh ujian ya, kesulitan, kemiskinan, ya nggak punya uang, apalagi misalnya, itu kan ujian kan? Godaannya belum godaannya. Mungkin kalau godaannya nggak seberapa lah, nggak seberapa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Namrus, Qarun itu ya, itu godaannya luar biasa itu ya. Sampai Fir'aun itu menganggap sebagai Tuhan yang paling tinggi ya. Dia punya bawahan, punya pasukan, dia punya penasehat, ada Qarun, ada Hamam, ada prajurit, bahkan dia mampu memperbudak bangsa Israel itu. Itu sudah tersilau ya
sehingga dia berani menyatakan sebagai Tuhan yang paling tinggi itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesabaran untuk mengendalikan apa? Nafsu. Nah, ini kemudian ada hadis ya yang 45 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, qala laisa sadidu bisur'ah. Jadi orang yang kuat, as-sadid itu ya, orang yang kuat itu bukanlah diukur dengan orang yang kuat di dalam pergulatan atau perkelahian, atau orang yang hebat di dalam dunia persilatan. Karena orang jahiliyah pada saat itu ya, yang disebut orang kuat itu adalah orang yang kuat berantemnya, bergulat itu. Kalau dalam sejarah itu ada namanya Umar bin Khattab, ada Hamzah, itu termasuk orang yang kuat dalam bergulat. Bahkan dulu di zaman jahiliyah itu ada pasar, namanya pasar apa ya? Di pasar itu ada pergulatan itu ya. Dan Umar bin Khattab itu salah satu yang selalu menang dalam pergulatan itu. Itu ada perjudiannya. Umar, siapa yang menantangnya? Umar lah itu yang pemenangnya itu. Termasuk dengan Hamzah. Ini paman Rasulullah juga kuat di dalam bergulat itu. Terus siapa lagi misalnya? Ali bin Abi Thalib juga sama ya. Bahkan Rasulullah juga ini ya, juga kuat dalam bergulat itu. Dan orang jahiliyah ketika memaknai bisura'ah itu adalah orang yang kuat di dalam bergulat, berantem. Kalau sekarang itu bertinju, atau kalau ada karate ya, karate, dunia persilatan, ya, macam-macam. Kalau di sini ada pagar nusa, ada karate apa? Kerasakti itu ya. Untuk yang ditonjolkan adalah kekuatan di dalam pergulatan atau persilatan. Jadi kuatnya itu dalam hal fisik. Lalu kalau anda hebat dalam persilatan ya, tetapi kalau anda nggak kuat secara fisik ya, begitu ada kena tinju langsung pingsan itu. Kan dua-duanya dibutuhkan kan? Tidak hanya pandai bersilat tapi juga punya fisik yang kuat itu. Nah itu yang dimaksud dengan bisura'ah. Nah di dalam Islam Rasulullah ingin merubah cara pandangnya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang hebat di dalam bergulat, kuat di dalam berantem gitu. Jadi ukurannya bukan itu. Innamas sadidul ladzi, sesungguhnya orang-orang yang kuat itu hanyalah alladzi yamliku nafsahu, orang yang mampu menguasai dirinya. Yamliku, memiliki, menguasai. Malik yaumid-midin, itu menguasai hari pembalasan. Itu menguasai, mengendalikan dirinya. Dirinya itu ya hawa nafsu. Nah itu kemudian dikhususkannya indal ghadab. Dari apa? Dari kemarahan. Jadi kemarahan. Ternyata di dalam diri manusia itu ada sifat yang disebut sebagai kemarahan. Nah ini adalah orang yang hebat, orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW as-sadid, orang yang kuat. Itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama dalam hal mengendalikan kemarahan. Nah Rasulullah sudah mencontohkan, memberikan keteladanan kepada kita ya. Rasulullah itu tidak pernah marah apabila itu terkait dengan dirinya. Rasulullah dicaci maki ya, kalau terkait dengan persona dirinya, terkait nyuhirlah, perusak, pemecah belah antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, penyuhir, apalagi misalnya Rasulullah itu membuat kerusakan di tengah masyarakat. Itu kan
apa ya, frame negatif ya, yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak pernah marah. Rasul tidak pernah marah itu ya. Pernah Rasulullah itu juga pernah memberikan makanan itu ya kepada orang buta, itu orang Yahudi. Kalau tidak salah orang Yahudi ya, itu kalau di tengah pasar itu dia selalu mencaci maki Rasulullah SAW itu. Dan dia buta. Padahal setiap dia mau makan itu yang memamah itu adalah Rasulullah SAW itu. Ya, sambil dipamah gitu ya, itu sambil membicarakan keburukan Rasulullah itu. Rasulullah itu pemecah belah, Rasulullah itu merusak ini ya, persatuan bangsa dan sebagainya itu. Padahal yang menyuap itu adalah Rasulullah SAW itu. Ya nggak tahu, tapi itu Rasulullah karena buta. Nah itu kemudian setelah Rasul itu meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Dan orang Yahudi tersebut itu apakah berhenti setelah Rasul itu meninggal? Tidak, dia masih mencaci maki, masih merendahkan itu harga dan martabat Rasulullah SAW itu. Dan ingat ya, Rasulullah itu tidak pernah marah ketika menyuapi orang Yahudi tersebut itu. Walaupun orang Yahudi itu sambil mencaci maki, masih merendahkan, menghina itu, nggak pernah marah itu. Nah ini ketika digantikan oleh Abu Bakar, ternyata pamannya Rasulullah itu, pamannya itu ya, antara Rasul dengan Abu Bakar ini berbeda. Kalau Rasul itu kan lebih lembut itu loh. Nah setelah Rasul meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Loh kok beda ini kan? Paman kok beda gitu loh. Kamu siapa katanya? Kok beda dengan yang sebelumnya gitu loh. Baru kemudian Abu Bakar menceritakan, orang yang memamah makananmu untukmu itu ya, menyuapimu, yang memamah dengan lembut lebih daripada saya itu adalah orang yang kau hina, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kemudian dia menangis, dia menyadari kesalahan, dan kemudian dia masuk Islam. Rasul tidak pernah marah kalau dihina terkait dengan dirinya. Tapi kalau terkait dengan agamanya, kehormatan Islam, itu Rasulullah langsung marah itu. Dan kemarahan Rasulullah itu tidak pernah bisa dihentikan kecuali agama itu dimenangkan, kecuali kehormatan Islam itu dikembalikan. Nah beda kan ya? Nah, kalau kita kan enggak. Ada banyak cerita kan, Rasulullah itu kan pernah juga dilempar sampai berdarah, dilempari dengan tahu unta, tahu gambir sebagainya. Rasul enggak pernah marah itu dalam ketika berdakwah itu. Bahkan dikejar-kejar oleh anak-anak itu ya, orang gila itu kan. Rasul enggak pernah marah itu. Justru yang marah adalah malaikat itu yang menjaga gunung itu ya. Karena ada malaikat yang menjaga gunung itu. Muhammad, gimana kalau gunung saya angkat itu kan? Kemudian saya timpa kepada mereka yang tidak mau menerima dakwamu, yang mencaci makimu dan merendahkanmu itu. Ini Rasulullah ini. Rasul tapi kabar biarkan gitu kan. Kalau mereka tidak menerima, ya paling tidak ya anak cucunya gitu. Tapi ternyata benar gitu loh. Coba bayangkan kalau Rasulullah itu marah itu. Monggo sekecil nih. Please gitu kan. Please gitu kan. Nah, kalau saya gitu kan ya kurang ajar gitu kan. Monggo aja gitu. Ini beda ya kan. Karena Rasulullah itu orang yang paling lembut. Orang yang mampu mengendalikan kemarahan. Makanya ukuran di dalam hadis ini ya, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan kemarahan. Ini banyak cerita ya. Ini banyak cerita. Nah kemudian dalam hadis ini ada hikmah ya. Ternyata perjuangan mengendalikan hawa nafsu, salah satunya adalah kemarahan yang tidak terkontrol, kemarahan yang tidak ada kaitannya dengan agama itu adalah perjuangan yang berat. Kalau di Korea Selatan itu ya, itu banyak artis atau aktor itu ya. Sekarang kan banyak remaja yang demam ya, yang histeris kalau ketemu dengan artis. K-pop itu namanya apa namanya? Band K-pop ya? Ya banyak masa nggak tahu. Lalu sudah paham ya. Ya itu mereka luar biasa itu ya, mengagumi apa semua. Nggak tahunya kalau di Korea Selatan tingkat bunuh dirinya itu paling tinggi loh. Termasuk Jepang itu.
Mereka kalau dibully gitu ya, itu mereka stres. Sehingga apa, bunuh diri. Hanya karena apa? Ya mungkin mukanya itu kan bermasalah gitu kan, atau mungkin banyak jerawat apa itu, mereka dibully atau mungkin kurang cantik ya. Makanya operasi plastik di sana itu laris. Operasi plastik itu. Oh, ini kurang cantik, oh ini kurang mancung. Apa lah ini gitu kan gitu loh. Di Jepang juga sama gitu loh. Jadi bully-membuli itu sudah menjamur gitu ya. Dan mereka rentan itu dengan secara kejiwaan mereka itu lemah. Masih muda dengan kita ini apa adanya gitu kan. Mau pesek, mau mancung gitu, mau keriting, mau hitam, tidak ada masalah. Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Tidak ada masalah, saya kurus pun tidak ada masalah. Apa yang ada masalah gitu kan? Tidak ada ukurannya dalam muka. Orang mulia nggak mulia itu nggak diukur dari apa? Penampilan fisik kalian. Mau ganteng mau jelek itu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi pertimbangan di dalam Islam. Makanya kita santai gitu. Santai gitu. Kalau kita disandingkan ya dengan aktris Korea, jauh lah gitu antara langit dan bumi gitu ya. Kita bumi, mereka adalah langit gitu ya. Dan mereka sering operasi plastik gitu. Tapi kelemahan mereka adalah mereka lemah secara mental. Mereka sudah kehilangan Tuhan, kehilangan agama. Agama mereka apa gitu loh. Jadi apa yang kita banggakan dari mereka itu loh. Maka ini yang harus diperbaiki ya, cara berpikirnya gitu ya. Jadi perjuangan mendahulukan hawa nafsu itu lebih berat daripada perjuangan melawan musuh. Kalau musuh kan terlihat. Siapa musuhmu tuan? Kita bisa hajar gitu ya. Tapi kalau dalam hatimu, karena ini terkait dengan dirimu gitu loh. Ini lebih berat ya. Nah kemudian kita tidak boleh larut di dalam kemarahan. Tidak boleh larut dalam kemarahan. Kalau marah, segeralah gitu ya, dihilangkan itu. Larut dalam kemarahan itu efeknya luar biasa ya. Efek yang negatifnya tuh bisa secara mental, kemudian secara sosial, hubungan bisnis, hubungan politik, apalagi hubungan keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan pertemanan. Itu kalau kita larut dalam kemarahan, pokoknya sebentar marah. Ini orang apa nih kan? Kayak rempeyek gitu. Ya, jangan mudah marah gitu loh. Itu artinya apa? Mentalnya lemah, kayak kerupuk gitu loh. Prak, itu selesai gitu kan? Mestinya kayak batu gitu. Kalau kita diremas gitu kan, bantai kita yang mau. Coba kalau ada mengeremas batu atau besi itu, kita yang sakit tangannya kan. Coba kalau kerupuk, prak, halah gitu kan. Mental kerupuk dulu saya pernah ada kajian gitu ya, ada bulian gitu ya. Kalau ada orang gampang mudah marah gitu ya, direndahkan, dicaci maki atau kalah dalam permainan itu, dasar mental kerupuk gitu kan. Begitu kan gitu ya. Jangan larut dalam kemarin karena itu adalah merusak nanti hubungannya dalam berbagai aspek itu. Nah ini hadis yang ke-45 ya, menjelaskan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan kemarahan. Nah kemudian yang kedua, hadis yang ke-46. Ya, hadis yang ke-46 ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabban. Tiba-tiba ada dua lelaki yang saling memaki, saling membuli. Bahasa sekarang namanya kan membuli ya. Kalau membuli kan dasar monyet. Mau orang ngajar manusia disamakan dengan monyet itu kan? Tidak boleh itu ya. Itu berarti ada menghina apa? Desain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia. Kita mau dilahirkan dalam bentuk seperti apa? Itu hak Allah itu. Bukan hak kita. Kita nggak bisa protes kan? Mau protes Anda? Anda kan ini ada artinya Anda merendahkan apa yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menciptakan manusia dalam kondisi fisik yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
takmir. Loh, insana kan kita juga kan, kita manusia kan. Aksari takmir loh. Yang paling sempurna, yang paling baik loh. Lo kan mau disamakan dengan hewan, kurang ajar nih kan. Anda merendahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mendesain manusia itu. Tuh. Jadi ketika ada dua orang laki-laki ya, itu saling memaki, saling membuli, saling merendahkan. Tuh. Nah, kemudian salah satunya itu sampai wajahnya memerah. Nah, kalau orang marah itu kan pasti wajahnya merah gitu ya. Uratnya itu kan terlihat itu urat, tegang. Kemudian terlihat itu uratnya itu. Itu kalau orang marah kan itu, jadi tegang urat lehernya. Terus matanya memerah, wajahnya kemerah-merahan gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkan oleh salah seorang ketika marah, maka itu mampu menghilangkan kemarahan tersebut itu. Apa itu? Membaca ta'awuz. Karena bagaimanapun ya, kemarahan seseorang itu salah satu yang memicu adalah setan gitu ya. Setan yang memicu itu. Jadi ada bisikan, ada hembusan ya dari setan itu. Supaya Anda terpicu dengan kemarahan itu. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Sesungguhnya aku berlindung dari setan yang terkutuk gitu ya. Setan itu maknanya ada dua ya. Maknanya ada dua ya dalam bahasa Arab itu, artinya ihtarokoh, yang berkobar-kobar. Seperti api yang berkobar-kobar ya. Orang kalau marah itu kan seperti api kemarahan itu seperti berkobar-kobar. Sehingga dia bisa memanaskannya dari mulai dari matanya sampai berwarna merah gitu ya, mukanya, pipinya itu berwarna merah. Pokoknya ini ya, memanaskan ya emosi. Jadi orang yang marah itu, api kemarahan itu berkobar-kobar, kemudian bisa mendidikkan emosi seseorang itu. Sehingga yang keluar adalah kemarahan itu. Ada lagi setan itu dimaknai dengan bauda, artinya jauh. Jadi setan itu maknanya adalah bauda, ba'id, artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu adalah sifat. Dia bisa kepada manusia dan juga kepada jin. Kalau malaikat enggak pernah marah, kecuali kalau Allah mengendaki, memang kalau malaikat itu marah. Malaikat Zabaniyah, malaikat itu enggak pernah senyum tuh. Maunya kerang aja, sangar tuh. Orang ngajar. Iya, nggak pernah senyum. Mereka Malik itu hanya pernah senyum ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan. Itu pernah cuma sekali aja. Ketika menyambut ya, bertemu dengan Muhammad SAW itu. Setelah itu enggak lagi. Begitu aja orang yang masuk neraka di pintu neraka tuh. Iya, coba gitu kan. Malaikat Zabar itu nggak pernah senyum, marah terus. Itu kalau malaikat Zabar itu kalau marah itu siapapun yang melihat malaikat Zabar itu langsung berubah, rambutnya langsung berubah, mukanya langsung pucat, langsung layu segala macam dia. Makanya nggak ada orang berani melihat malaikat Zabaniyah itu. Nah, kalau ada mau melihat bagaimana wajah malaikat Zabaniyah, wajah malaikat ya silakan Anda menjadi penghuni neraka. Itu sederhana kan? Iya, coba Anda baca nanti ya, Zabaniyah itu ya di dalam berbagai surat itu ya. Ngeri itu jadi setan seperti itu, dia punya perannya untuk memicu manusia untuk marah. Makanya kalau ada marah itu langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau enggak hilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berarti bukan setan yang bermasalah, Anda sendiri yang menjadi setan itu. Makanya kalau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kalau sedang berdiri duduk, kalau duduk nggak bisa berbareng, kalau nggak bisa berbareng tidur. Nah, selesai itu, berwudu dan sebagainya. Itu adalah cara bagaimana beberapa cara untuk menghilangkan kemarahan. Ya, jadi itu ya. Makanya kemudian
siapa yang mendengar itu memberitahukan kepada dua orang itu. Kalau Anda sedang marah, Anda sedang memaki ya saudaramu, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kadang siapapun nanti kalau ada temanmu marah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan marah. Gitu kan? Kenapa? Dia telah berubah menjadi setan. Jangan gitu ya. Pak Bang acaranya kan enggak ya. Jadi kita ada bercanda aja ya. Oke, kita ada yang mau ditanyakan ini ya? Ada yang mau ditanyakan ini terkait dengan kemarahannya. Jadi dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan kemarahan. Apabila kita dihadapkan dengan emosi yang mendidih, yang kemudian melahirkan kemarahan, dan salah satu yang memicu, salah satu yang menjadi provokator itu adalah setan, maka segeralah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Enggak ada? Oke, cukup ya, sampai di sini kita akhiri cover majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi